Di episode sebelumnya, kita bahas bagaimana Raja Zulkarnain membangun dinding besi yang konon menahan bangsa perusak bernama Gog, Magog. Bangsa ini digambarkan datang dari utara, merusak segala peradaban. Dan yang menarik, lokasi mereka beririsan dengan wilayah bekas kerajaan Khazar, nenek moyang Yahudi Ashkenazi. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, mereka nggak pernah benar-benar tertahan. Mereka hanya menyamar. Disclaimer. Konten ini dibuat berdasarkan tafsir kitab suci, sejarah, dan riset ilmiah. Tidak ditujukan untuk menyudutkan ras atau agama manapun. Tujuannya murni edukasi dan membuka wawasan kritis di balik sejarah yang jarang dibahas. Kalau zaman dulu Gog, Magog menyerbu dengan kekuatan militer. Sekarang mereka menyerbu dengan sistem, keuangan, media, dan kebijakan. Dalam kitab Wahyu, Injil, dan juga tafsir Ibnu Katsir, Gog, Magog disebut sebagai kekuatan terakhir sebelum akhir zaman. Mereka licik, tak terlihat, dan mengendalikan dari balik bayangan. Lalu, apakah mereka hanya simbol? Atau mereka benar-benar eksis dalam wujud kekuatan global hari ini? Dalam buku The Grand Chessboard, karya Zbigniew Brzezinski, seorang penasihat Presiden AS, disebut bahwa dunia modern sebenarnya digerakkan oleh segelintir elit yang tidak tampil ke permukaan. Dan, dari sinilah, kita kenal dua nama besar Rothschild dan Rockefeller. Keluarga Rothschild muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Mereka bukan keturunan Nabi Yakub. Bahkan, menurut banyak peneliti, mereka berasal dari kelompok Yahudi Ashkenazi, garis non-Semitik, yang sebelumnya kita bahas. Mayer Amschel Rothschild memulai kerajaan finansialnya dari Frankfurt. Tapi lo tahu strategi gilanya? Dia menyebarkan 5 anaknya ke 5 kota kunci. London, Paris, Frankfurt, Wina, dan Napoli. Bukan buat dagang biasa, tapi buat mengendalikan perbankan Eropa. Menurut buku The House of Rothschild, karya Niall Ferguson, Harvard, keluarga ini bukan cuma kaya, tapi juga jadi penyandang dana perang, penentu arah politik, bahkan pelobi negara. Dan anehnya, nama mereka nyaris nggak pernah disebut di buku sejarah sekolah. Berbeda dari Rothschild yang main di bank, Rockefeller main di minyak. John D. Rockefeller mendirikan Standard Oil, yang pada puncaknya menguasai 90% industri minyak AS. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Dalam buku Seeds of Destruction, karya William Engdahl, disebut bahwa Rockefeller juga punya pengaruh besar di bidang farmasi, pendidikan, bahkan pertanian global melalui GMO. Mereka membentuk yayasan-yayasan amal. Tapi di balik itu, banyak kebijakan global yang seolah mengikuti agenda mereka. Pertanyaannya, ini kebetulan? Atau strategi yang sangat rapi dan terstruktur? Kalau kita buka kembali kisah Gog and Magog, mereka bukan bangsa biasa. Dalam banyak tafsir, mereka adalah simbol dari kekuatan dunia yang menguasai sistem, tapi memusuhi nilai-nilai kenabian. Mereka bukan datang sebagai penjajah, tapi sebagai penyelamat palsu. Dan jika kita melihat struktur kekuasaan hari ini, mereka yang mengendalikan uang, menguasai informasi mengatur arah dunia, tanpa pernah tampil ke publik, mungkinkah ini wujud Gog and Magog versi modern? Yang dindingnya sudah lama runtuh, tapi kita semua nggak sadar karena mereka membangunnya ulang dalam bentuk institusi global. Gog and Magog bukan lagi soal bangsa, tapi soal sistem. Sistem yang diam-diam menggantikan peradaban manusia dengan mesin kekuasaan tanpa wajah. Kita nggak bilang semua orang kaya jahat. Tapi kalau ada keluarga yang bisa mendikte harga minyak, perang dunia, bahkan arah vaksin global, kita pantas bertanya, siapa yang pegang remote dunia ini? Di part selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sistem ini masuk ke dunia Arab, Palestina, dan mengikat dunia Islam lewat lembaga global. Dan kenapa umat gak sadar bahwa penjajahan hari ini gak lagi pakai senjata, tapi lewat utang, moral, dan media. Kalau lo ngerasa sejarah ini terlalu sunyi buat dibiarin, bantu sebarin. Follow channel ini, dan tulis di komentar, menurut lo, siapa pengendali dunia yang gak pernah tampil di kamera?